Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama ada Tower Bersama atau TBIG yang mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 23,2% secara tahunan menjadi 1,01 triliun rupiah. Kemudian Bank Mandiri atau BMRI pada kuartal pertama di tahun 2021 membukukan penurunan laba 25,24% secara tahunan menjadi 5,91 triliun rupiah. Kemudian masih dari Bank Mandiri, first quarter kita lihat masih membukukan total penyaluran kredit yang mengalami kenaikan sekitar 9,1% secara tahunan menjadi 984,9 triliun rupiah. Dan emiten update berikutnya ada Siloam Hospitals dengan kode saham SILO pada first quarter kita lihat meraih laba bersihnya 672% secara tahunan menjadi 150 miliar rupiah. Baik, kita akan fokus kepada salah satu emiten yaitu terkait dengan TBIG. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagaimana ini kinerja secara fundamental, apa saja selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah kinerja Tower Bersama di sepanjang tahun 2020. Kita lihat dari sisi pendapatan ya, mengalami kenaikan 13,39%. Ini kalau dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2019, pendapatan dari TBIG mencapai 4,7 triliun, kemudian di tahun 2020 naik hingga 5,33 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat dari sisi laba bersih. Laba bersih dari TBIG di tahun 2019 sebesar 819,45 miliar rupiah. Kemudian di sepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 1,01 triliun rupiah. Ataupun secara prosentase mengalami kenaikan sekitar 23,2% secara tahunan. Dan kita lihat selanjutnya adalah faktor penopang dari kinerja PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Di tahun 2020 ini adalah rasio dari kolokasi atau tenancy rasio. Di tahun 2019 sekitar 1,85 kali, kemudian di tahun 2020 rasionya bertambah menjadi 1,96 kali. Itu dia untuk faktor penopang dari kinerja TBIG. Dan selanjutnya upaya apa saja ini yang sudah dilakukan oleh emiten dari sektor telekomunikasi ini. Kita lihat infrastruktur ini efisiensi operasional yang menaikkan margin EBITDA. Ini apa saja? Di tahun 2019 efisiensi sekitar 85,4%. Dan di akhir tahun 2020 efisiensi operasional yang dilakukan sehingga bisa menaikkan kembali dari margin EBITDA-nya sekitar 86,7%. Dan faktor penopang kinerja lainnya kita lihat dari TBIG, ini adalah grafis selanjutnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada akuisisi sekitar 3.000 menara yang baru selesai dilakukan ya. Jadi ini ada akuisisi sekitar 3.000 menara, kemudian mempertahankan strategi lindung nilai derivatif yang sesuai dengan jangka waktu utang. Itu dia dari sisi faktor penopangnya. Dan bagaimana dengan kinerja TBIG pada closing market kemarin bisa Anda saksikan kembali. Mengalami penguatan sekitar 2,21% di level 2.780, kinerja 6 bulan terakhir naik 106% dengan PE ratio 63 kali dan market cap-nya mencapai 63 triliun rupiah. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Randy Wijaya, equity analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Randy, baru saja kita sampaikan informasi terkait dengan TBIG ini. Bagaimana analisis Anda dengan data-data yang sudah disampaikan? Kinerjanya sih sebenarnya oke ya. Laba bersihnya naik 23,2% secara tahunan menjadi 1,01 triliun rupiah. Silakan, Mas. Ya, untuk TBIG kita lihat sangat solid sekali untuk yang hasil sepanjang 2020. Tentunya ini juga memang didorong dengan semakin banyak adaptasi dari masyarakat gitu ya untuk beraktivitas secara online akibat pandemi. Ya ini kita lihat akan sangat positif sekali buat TBIG. Kelihatan sekali dari jumlah tenan pun saat ini per 2020 kemarin
mencapai 31.850, di mana di kuartal 4 sendiri itu bertambah sekitar 147 tenan gitu. Dan juga tenancy ratio-nya ini meningkat dari yang tadi sekitar 1,8-an jadi 1,96 kali. Yang dipastikan memang artinya sudah semakin banyak tenan yang berada dalam satu tower tersebut gitu. Jadi ini kita lihatnya sangat positif buat TBIG, di mana artinya akuisisi konsumen masih berlangsung dengan baik, dan juga katalis positif lainnya datang dari laba bersihnya yang kita lihat juga marginnya meningkat ya, didorong oleh refinancing dari surat utang yang mereka miliki. Dengan tingkat bunga yang sangat rendah, bisa dibilang untuk saat ini sangat menjadi pilihan yang sangat tepat gitu ya, strategi yang sangat tepat untuk melakukan refinancing sehingga beban bunga ke depan bisa lebih murah. Ya, seiring dengan juga opening market dari indeks harga saham gabungan yang kembali lagi mengalami penguatan, reboundnya masih berlanjut ini Mas Randy, membuat TBIG juga mengalami lonjakan di atas 1%. Saat ini di level 2.820 atau naik sekitar 30 poin atau sekitar 1,08%. Nah, bagaimana kinerja kalau kita lihat charting secara year to date begitu ya, tahun berjalan memang masih trennya naik terus begitu. Bagaimana Anda melihat, apakah ini sudah cukup tinggi begitu atau bagaimana? Iya, untuk sebenarnya walaupun meskipun kinerjanya positif gitu ya, cuman kita lihat kalau dari harga saham sebenarnya bisa dibilang sudah relatif fairly valued bisa dibilang ya. Overbought tidak masuk kategorinya? Kalau dilihat untuk saat ini sih bisa dibilang iya, karena kalau kita sendiri dari funding kita masih rekomendasikannya hold dengan harga di 1950 gitu, karena kita melihat memang itu harga wajarnya di level tersebut, sehingga untuk saat ini bisa dibilang sudah terlalu overvalue gitu ya, meskipun kinerja masih bertumbuh positif gitu. Cuman memang kita lihat lagi ke depannya, kalau memang nanti pertumbuhan dari konsumen dari TBIG juga bisa semakin banyak, terus juga kita lihat bunga utang bisa lebih turun lagi, ini harusnya mungkin akan ada ruang buat adjustment dari nilai wajarnya sendiri seperti itu. Lah, lantas bagaimana bagi mereka yang sudah memiliki portofolio TBIG? Anda katakan saja harga wajarnya di 1950, sekarang sudah di level 2.800-an. Iya, karena mungkin untuk saat ini kan kita baru memasuki juga kuartal 1 2021 gitu, dan ini masih laporan keuangan terakhir di 2020. Jadi mungkin kita perlu melihat lagi ke depannya akan seperti apa, karena sebenarnya yang menarik untuk telekomunikasi ini kan pertama dari sisi pemanfaatan dalam jangka panjang juga masih akan terus meningkat gitu ya. Itu yang pertama. Kedua juga nanti akan ada 5G nanti akan masuk Indonesia. Ini juga tentunya akan membutuhkan peran dari provider-provider menara telekomunikasi ini seperti Tebik gitu. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya masih akan suportif buat bisnisnya dalam jangka panjang. Jadi untuk yang sudah memegang sahamnya mungkin bisa di hold saja dulu sambil melihat perkembangannya dari kinerja Tebik. Oke, masih di hold. Sementara yang belum punya masih bisa icip-icip, kenaikannya seberapa kuat sih dari TBIG? Kalau untuk dari TBIG sendiri sih kita lihat mungkin untuk saat ini perlu sedikit berhati-hati gitu, karena mungkin bisa dibilang dari level 6 bulan terakhir harga saat ini udah bisa dibilang menjadi the highest gitu ya selama 6 bulan terakhir. Yes, dari 1.300-an sekarang 2.800 begitu ya. Betul sekali. Jadi makanya dengan sebenarnya sentimen dari pasar sendiri kan kita bisa bilang nilai transaksi juga nggak terlalu ramai gitu ya. Jadi artinya likuiditas di pasar belum terlalu banyak. Ya tentunya perlu harus berhati-hati untuk di level-level harga saat ini. Ada resisten terdekat dari TBIG sendiri yang Anda lihat? Kalau untuk resisten terdekatnya kita lihat mungkin masih ada di level 3.000 gitu ya mungkin. Di level berapa, sorry? Di level 2.900 sampai 3.000 kita lihat. Oh, masih ada peluang sampai dengan 3.000? Oke. Tapi untuk short term trading saja ya? Betul sekali. Baik. Mungkin melihat momentum sekali sih kita lihat untuk di level harga saat ini. Baik, itu dia untuk TBIG. Jadi kalau yang sudah punya di hold, sementara kalau yang mau masuk juga hati-hati meskipun ada peluang ke resisten 2.900 sampai dengan 3.000 ya. Baik, Mas Randy, kita akan jeda dulu sebentar dan sebelumnya kita akan sampaikan dari indeks harga saham gabungan yang hari ini naik 0,31% pemirsa di level 9.000, maksud kami 5.992,3. Dan kalau kita cermati saham-saham yang menjadi penggerak IHSG adalah masuk dalam deretan top gainer apa saja. Ini ada AYLS, kemudian TINS, kemudian Bank BANK, dan juga DKFT. Sementara dari sisi top loser yang sudah mulai terkena aksi jual, SNLK, kemudian
ZYRX atau Zyrex, NPGF, dan ASSA. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer dan juga top loser, dan kami akan segera kembali.